Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, a'azani Allah wa iyyakum. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kajian tafsir kita kemarin telah menyelesaikan tafsir surah Al-Lail. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut dengan tafsir suratu Ad-Duha, surah Wad-Duha dan Asy-Syarh. Jadi pada pertemuan ini kita dua surat sekaligus. Suratul Duha, waktu duha. Dinamakan surah Ad-Duha karena ada kalimat pada ayat pertama yaitu Ad-Duha. Sebagian ulama mengatakan surah ini adalah surah Wad-Duha. Wad-Duha atau duha sendiri atau surah ini adalah surah Makkiyah, bahkan termasuk awal-awal surah yang turun pada fase periode Mekah, fase pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Surah ini turun dengan atau beberapa sebab atau ada kronologis yang menyebabkan turunnya surah ini. Ketika wahyu lama tak kunjung turun, setelah beberapa surah, orang-orang musyrikin berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, wahyu tak kunjung turun. Hal ini menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam murung dan bersedih. Wahyu tak kunjung turun. Ya, beliau sangat rindu sekali wahyu itu turun setelah beberapa surah, tetapi ternyata ada fatrah di situ, masa di mana wahyu tak kunjung turun. Biasanya kalau wahyu turun, beliau sampaikan kepada para sahabatnya menyampaikan kepada kaum musyrikin. Ternyata wahyu yang tak kunjung turun ini pun sampai ke telinga mereka karena hasadnya mereka. Akhirnya mereka membuat sebuah berita, ya, di headline media mereka, begitu ya. Wahyu tak kunjung turun. Jadi Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya, gitu. Beritanya begitu di media-media sosialnya mereka. Nggak tahu apa itu dulu ya. Wahyu tak kunjung turun. Hal ini menjadikan atau menurunkan tentunya semangat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat murung beliau. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah ini. Ketika terjadi demikian, Allah turunkan surah ini. Wad-Duha, demi waktu duha. Allah pada ayat ini bersumpah, sebagaimana surah-surah sebelumnya di juz amma ini luar biasa. Allah biasa memulainya dengan sumpah. Kalau pada surah yang lalu Allah bersumpah dengan waktu malam, pada surah yang ini Allah bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha. Pada surah sebelumnya Allah bersumpah dengan wasyamsi waduhaha, ya, bersumpah dengan matahari, bersumpah lagi dengan waktu fajar. Subhanallah. Sumpah-sumpah ini tidaklah Allah sebutkan secara batil tanpa ada makna, tetapi sungguh sumpah-sumpah yang Allah sebutkan penuh dengan makna, termasuk waktu duha ini. Wad-duha, demi waktu duha. Duha adalah ungkapan yang disebutkan atau yang digunakan ketika
matahari mulai muncul, mulai naik, bukan muncul ya maaf, mulai naik sepenggalan ombak atau tombak, maaf. Maka dimulailah waktu ad-duha. Duha itu sendiri waktu terbaiknya adalah ketika matahari hendak naik sejajar dengan kepala kita. Jadi ketika matahari itu atau menjelang zuhur, sekitar jam setengah 11 itu sampai zuhur, itulah waktu terbaik duha. Karena makna duha terlihat di situ, ketika matahari muncul naik ke atas. Begitu. Sehingga kalau ditanya kapan pelaksanaan sholat duha yang terbaik, adalah jam-jam setengah 11 sampai jam menjelang zuhur. Disitulah pelaksanaan sholat duha terbaik. Boleh enggak sholat duha dilakukan di awal waktu duha? Boleh. Begitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat duha ini, sebagaimana sabda beliau, kullu sulama bani Adam alaihi sadaqah. Setiap persendian anak Adam itu harus disedekahkan. Tangan harus disedekahkan, lisan harus disedekahkan, tulang rusuk semua ini harus ada sedekah. Maksudnya apa? Harus ada nilai-nilai perbuatan baiknya. Begitu. Setiap anggota badan ini harus ada nilai-nilai perbuatan baik. Kenapa? Nanti yang akan ditutup itu ketika ditanya oleh Allah itu adalah lisan, dan yang akan berbicara siapa, Pak? Anggota badan. Yang akan berbicara adalah anggota. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut mereka itu disumpal, ditutup, dan yang akan berbicara adalah semua anggota badan. Makanya kata Rasulullah SAW, harus ada sedekahnya, harus ada nilai-nilai perbuatan baiknya. Sehingga Al-Imam Az-Zahabi dengan tegas mengatakan, zikir juga nggak mesti dengan tangan kanan. Kan kebanyakan kita zikir dengan tangan kanan. Boleh juga zikir dengan tangan kiri, karena ini pun nanti akan ditanya. Begitu. Ini pun nanti akan ditanya. Ada khilaf ya. Sebagian ulama mengatakan zikir dengan tangan kanan karena yang bagus-bagus itu apa? Kanan. Tetapi para ulama yang lain sebagian mengatakan tidak demikian, yang kiri pun boleh ya menjadi tempat melakukan kebaikan, karena semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadduha, kata Rasulullah SAW, semua itu wajib disedekahkan, dan itu bisa diwakili oleh 2 rakaat sholat duha. Jadi sedekah kita ini seluruh anggota badan itu bisa diwakili oleh 2 rakaat sholat duha. Artinya keutamaan sholat duha begitu besar sekali, mewakili semua kebaikan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Makanya ironis sekali ketika kita meninggalkannya. Tidak ada alasan sebenarnya untuk meninggalkan sholat duha. Di mana kita? Di rumah ada waktu, di kantor bisa sambil, kan ada musolanya di kantor kan, gitu ya. Di sela-sela kesibukan kita atau menjelang kita sibuk, hendaknya kita ya memanfaatkan waktu, mungkin hanya sekedar 5-10 menit untuk melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal-laili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam ketika muncul, ya. Wal-laili idza saja. Di ayat yang kedua ini nah
Allah bersumpah dengan waktu malam ketika muncul dan menimbulkan keheningan. Saja ini lebih kepada makna hening, karena memang sifat malam itu menimbulkan keheningan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah pada manusia, dia bangun di pagi hari, kemudian di malam hari dia istirahat. Manusia seperti itu siklus hidupnya. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai selimut sehingga manusia bisa istirahat. Rata-rata manusia itu istirahat di waktu malam. Mungkin hanya orang-orang yang tertentu saja yang menjadikan malamnya siang dan siangnya malam, seperti yang bertugas untuk menjaga keamanan, ya, dia jaga di malam hari, atau bertugas di rumah sakit. Kadang-kadang perawat dokter, ada perawat dokter yang standby di malam hari, gitu. Atau yang mau nyolong, gitu kan, juga dia melakukan aksinya di malam hari. Nah, tetapi orang-orang seperti itu kan sedikit. Kebanyakan manusia di malam hari itu apa? Istirahat. Istirahat. Seandainya siklus hidup manusia itu dirubah, malam hari dia memaksakan untuk tidak tidur, ya, dan seperti itu akan berpotensi untuk merusak tubuhnya. Nah, makanya Allah jadikan agar manusia itu tenang, istirahat, wal laili idza saja. Allah jadikan malam itu hening, ya. Malam itu seakan itu tenang, ya. Nah, wal laili idza saja. Apa informasi yang Allah berikan? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, sebagaimana klaimnya orang-orang kafir Quraisy. Allah enggak meninggalkanmu, wahai Nabi Muhammad. Ini sebagai hiburan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qala, dan juga Allah enggak marah, sebagaimana tuduhannya orang-orang Quraisy. Ya, mereka buat berita, buat isu, ngarang begitu saja, ya. Wah, gara-gara apa Quran nggak turun lama, berarti, nah langsung berarti itu, berarti Tuhannya Muhammad itu ninggalin dia dan marah sama dia. Siapa yang ngambil kesimpulan itu? Mereka, bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibantah, ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Allah juga enggak marah kepada kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh al-akhirah yang terakhir, gitu ya, lebih baik dari yang pertama. Sebagian ini tafsirannya banyak ya, tapi yang masyhur adalah yang ma'ruf, yang maklum, bahwa negeri akhirat itu lebih baik dari negeri dunia, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini Allah tanamkan kepada Nabi Muhammad dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada para sahabatnya prinsip hidup ini, bahwa akhirat jauh lebih baik dari dunia. Akhirat akhir, yang terakhir jauh lebih baik dari yang pertama, yaitu dunia yang sekarang kita rasakan ini, ya. Kemudian terakhir itu nanti yang akan kita rasakan. Kehidupan yang nanti itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia. Di dunia manusia hanya hidup
eh, paling atau rata-rata kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 60 sampai 70 tahun. Ya, tetapi di akhirat manusia hidup selama-lamanya. Dari waktunya saja udah nggak bisa dibandingkan. Sangat naif, sangat ironis sekali ketika manusia mengorbankan kehidupan yang khalidina fiha, selama-lamanya, untuk kehidupan yang singkat ini. Makanya Allah tanamkan, dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, bahwa passion mereka harusnya apa? Akhirat, akhirat dan akhirat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membangun khandak, ya, khandak itu parit untuk menangkal serangan orang-orang musyrikin, beliau membangun sebuah parit, ya, proyek yang harus segera selesai karena 2 pekan lagi, ya, orang-orang musyrikin akan menyerang, dan caranya harus ada parit. Kenapa? Jumlah mereka 10.000 dengan pasukan senjata lengkap. Secara logika militer tidak masuk, logika militer nggak masuk, Pak. Tetapi bagaimana caranya? Beliau buat parit yang tingginya 7 meter, kalau kuda jatuh dia nggak akan bisa naik lagi. Yang lebarnya sekian meter, nggak bisa lewat loncat kuda. Ini bukan pekerjaan yang ringan, ya, pekerjaan berat, terlebih Madinah ketika itu dalam kondisi dingin sekali. Tetapi Rasul memberikan semangat dengan satu syair, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Itu syairnya. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil muhajirina wal ansar, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya, ampunilah ansar dan muhajirin. Seperti itu doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diikuti oleh semua sahabat. Sambil, ya, mereka macul sambil ngangkat tanah, Rasul pun turun ketika itu dengan, ya, menyuarakan syair itu, ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akhirat bagaimana menjadi tujuan utama kehidupan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Contoh yang lain adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu sahabat namanya Amir bin Rabi'ah, ya, Amir bin Rabi'ah, ketika itu Rasulullah SAW meminta kepada Amir bin Rabi'ah untuk dibawakan air wudhu, ya, dibawakan air wudhu, dibawakanlah air wudhu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orangnya, kalau ada orang yang berbuat baik, beliau ingin segera membalas kebaikan. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sal, mintalah. Kamu mau apa? Kamu sudah ngambilin air saya wudhu. Apa kata Amir bin Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya, yang minta ketika itu pemimpin Madinah. Kalau di sekarang itu yang minta pemimpin Madinah siapa, ya? Pemimpin Indonesia. Datang misalkan Pak Jokowi, ya, ke jamaah Masjid Muhajirin. Tiba-tiba kata Pak Jokowi, kalian semua minta apa yang kalian mau. Luar biasa gitu kan. Pikiran kita apa, Pak? Pemimpin, tender sudah. Saya nggak minta apa-apa, tapi tolong proyek sana kasihin ke saya, gitu kan. Saya nggak minta apa-apa. Wah, semua kan, semua pikirannya pasti. Ini Rasul ketika itu juga sama posisinya. Beliau pemegang otoritas. Beliau pemegang otoritas. Bilang kepada Amir bin Rabi'ah, kamu mau minta apa? Tapi Pak sahabat ini luar biasa, cerdas. Beliau pemegang otoritas, tapi beliau juga adalah seorang nabi. Ya, saya nggak minta apa-apa dari urusan dunia. As'aluka murafaqataka fil jannah, itu saja. Ya, saya cuma minta menjadi pendampingmu nanti di surga, tetanggamu nanti di surga. Luar biasa. Bahkan kata Rasul, au ghairu dzalik, mau yang lain lagi? Maksudnya mau minta apa lagi? La huwa dzaka, kata dia. Sudah, itu saja sudah.
Itu saja sudah. Saya minta itu saja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni ala dzalika bi kasratis sujud. Kalau begitu bantu saya untuk menggapai cita-citamu itu dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak salat sunnah. Ya, memperbanyak sujud itu memperbanyak salat sunnah. Demikian. Ya. Jadi bagaimana akhirat itu tertanam dengan mantap di kalangan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Passion mereka akhirat. Tidak hanya orang-orang yang sudah tuanya saja. Ya, tidak hanya kaum kibarus sahabat saja, tetapi anak-anak muda mereka pun sama. Anak-anak muda mereka pun sama. Ya, dalam peperangan Uhud. Ya, dalam peperangan Uhud dalam peperangan Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyemangati para sahabat. Ada seorang anak muda, ya Rasulullah, apakah kalau saya masuk ke medan perang, kemudian saya mati di situ, apakah saya masuk surga? Luar biasa. Naam, engkau pasti masuk surga kalau berjihad dan meninggal di situ, syahid. Kemudian dia memakan kormanya. Kata dia apa? Demi Allah, kalau korma ini ya masih saya makan dan saya belum mati, ini adalah kehidupan yang cukup lama bagi saya. Akhirnya dia berperang, menerobos pasukan sampai kocar kacir, luar biasa. Ya, dia pun menemui syahidnya. Jadi mereka itu memang para pencari akhirat. Sehingga wajar Romawi, negara yang luar biasa besar, ya, begitu mudah sekali dihancurkan oleh para sahabat. Sampai-sampai rajanya bilang kepada panglimanya, "Wahai panglima, kenapa kau mudah sekali untuk tandatanganin negosiasi perdamaian? Gencatan senjata atau apa?" Kata panglimanya, "Wahai raja, kita nggak mungkin bisa melawan mereka. Kita melawan mereka untuk kita bisa hidup. Tapi mereka melawan kita, mereka cari mati. Itu yang mereka cari itu mati. Nggak bisa kita melawan mereka." Begitu. Jadi luar biasa passionnya para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Dan memang tugas kita di saat ini, ya, bagaimana kita mencetak generasi pencari akhirat. Ini luar biasa sulit di zaman sekarang. Zaman yang begitu penuh dengan godaan milenial dan yang lain lah begitu, ya sulit karena kehadiran setan gepeng ini luar biasa. Iya, HP maksudnya Pak, yaitu jurik gepeng gitu Pak. Luar biasa godaannya itu, masya Allah. Anak-anak kita itu jatuh banyak mentalnya, ya, semangatnya, kemudian juga kecemburuannya itu jauh sekali dengan zaman dulu, anak-anak zaman dulu. Luar biasa. Betul-betul fitnah yang luar biasa di zaman sekarang. Banyak, ya, di usia SMP itu kasus keluar sekolah gara-gara hamil di luar nikah, waliyazubillah. Banyak kasus pembunuhan, banyak kasus anak-anak remaja. Anak-anak remaja, waliyazubillah. Informasinya dari mana? Dari handphone itu tadi. Naam. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik dari dunia. Ada yang bilang, enggak gitu juga Ustadz. Ya kita harus seimbang lah, dunia dan balance. Betul Pak? Harus seimbang dunia dan akhirat. Ya. Tapi kalau kita mau fair, kita kalau mau jujur sama diri kita sebenarnya seimbang aja bisa nggak Pak? Seimbang lah, seimbang aja. Enggak juga itu. Iya kan? Ya. Seimbang aja, seimbang dunia sama akhirat. Katanya kan seimbang gitu ya. Enggak. Sok aja.
Kita jujur, kita ini banyak ngurusin dunia atau banyak ngurusin akhirat? Jujur aja. Dari perkataan itu saja kita nggak jujur gitu. Ustadz nggak bisa gitu Ustadz. Dunia harus seimbang dengan akhirat. Muslim ini harus juga dunianya ini. Tapi kenyataannya dunia itu ya lebih ditonjolkan. Gitu. Kenyataannya dunia lebih ditonjolkan. Gitu. Itu realitas yang nggak bisa dipungkiri bahwa kita memang lebih cenderung kepada dunia. Makanya Quran ini ngerem gitu maksudnya. Quran dengan tegas walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dari dunia. Sudah nggak bisa dibandingkan. Begitu, nggak bisa dibandingkan. Mengapa? Kalau dikatakan sama, bablas sudah. Akhirat dikatakan akhirat lebih baik dari dunia saja, manusia banyak yang tenggelam dalam dunia, apalagi dunia dan akhirat itu harus sama, seimbang, seiring dan sejalan. Udah selesai, nggak ada yang ke masjid Pak. Ya, alasannya apa? Dunia harus sama dengan akhirat. Pak, realitasnya apa? Begitu ya. Nah, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan pasti Allah akan memberikan engkau fatardah, dan engkau akan ridha. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika itu cobaan, ujian luar biasa berat, luar biasa berat menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak Pak? Seorang yang belum pernah tercatat dalam catatan kriminal, nggak ada tercatat Pak. Kriminal manapun Rasul nggak ada tercatat di Mekah itu. Apakah beliau ya mau dijebak nih? Wah ini korupsi nih, jangan-jangan nih, ya kasus apalah begitu ya, ya nggak ada. Berusaha menjebak Rasul nggak bisa dari sisi itunya, karena beliau diberikan gelar tertinggi Al-Amin, gelar yang paling tinggi. Elektabilitas beliau itu udah pol, sudah nggak bisa diimbangi oleh survei manapun lah, atau lembaga-lembaga survei manapun. Itu beliau nggak bisa udah nomor satu terus gitu. Tiba-tiba dibalikan oleh mereka, ya dikhianati oleh mereka, ya karakternya dibunuh, ya, tukang sihir, pembohong, apalagi itu ya, dukun, pendusta, kemudian juga dilempari oleh kotoran ketika beliau tengah beribadah, keluarganya diintimidasi, sahabat-sahabatnya disiksa dan yang lain. Ini tekanan yang luar biasa. Makanya dua surah ini adalah hiburan, sebagai hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, menguatkan hati beliau. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan engkau kemenangan dan engkau akan ridha. Kapan kemenangan itu? Yang jelas pasti akan diberikan oleh Allah. Kau jalani saja prosesnya. Pertanyaan begini Pak, bisa nggak Allah langsung ngasih kemenangan kepada Rasulullah? Sangat bisa. Langsung itu orang-orang Quraisy dimatiin aja udah semua. Kan begitu, ganti gitu dengan kaum yang baru, yang soleh, yang taat semua gitu kan, sangat bisa. Tapi subhanallah, kemenangan itu setelah 23 tahun, setelah hampir 23 tahun gitu ya, Fathu Makkah itu kemenangan yang luar biasa. Agar apa? Agar kita umatnya belajar bahwa semuanya butuh apa Pak? Proses. Semuanya butuh usaha yang maksimal, Allah yang menentukan. Kadang-kadang kita lihat orang sukses mudah saja gitu ya. Wah ini apa, ngapain? Belum, kita kadang tidak berpikir bagaimana mereka berproses untuk menjadi sukses itu. Ya. Makanya
Allah janji, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan ngasih sehingga engkau akan ridha. Ini janji dari Allah, dan tidak hanya kepada Rasulullah, juga kepada umatnya. Makanya tugas kita di sini adalah berproses, melakukan prosesnya, menjalani prosedurnya. Pasti Allah akan memberikan kepada kita kemenangan, kemenangan dalam hidup, kesuksesan dalam hidup, ya, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah engkau dulu yatim, kemudian kau mendapatkan perlindungan? Ini nikmat yang luar biasa. Ketika ada anak yatim, beliau bahkan tidak hanya yatim, tapi yatim piatu istilahnya. Bapaknya meninggal, ibunya juga sudah tidak ada, tapi engkau mendapatkan perlindungan. Allah melindungi beliau lewat kakeknya, lewat pamannya. Bahkan pamannya benar-benar mengasuh beliau dengan luar biasa, yaitu Abu Thalib, bahkan seperti anak sendiri, bahkan lebih dari itu. Ini nikmat, ya, bagi seorang anak yang tidak memiliki siapa-siapa. Makanya subhanallah, ya, beliau itu seorang yatim. Beliau ketika melihat anak yatim selalu beliau usap kepalanya, ya, kepala anak yatim itu beliau cium kepalanya, karena beliau adalah anak yatim dulunya, merasakan bagaimana yang dirasakan oleh anak ini dulu. Seorang anak kalau lagi berantem sama temennya, dia akan bilang apa? Saya bilangin bapak saya, gitu kan? Saya bilangin bapak saya. Tapi beliau nggak bisa bilang seperti itu, istilahnya seperti itu, ya, anak yatim. Atau ketika ingin sesuatu, seorang anak langsung ketika ingin sesuatu bilang kepada ibunya, tapi beliau tidak punya ibu. Makanya beliau sangat mendorong kita untuk mengkafil anak yatim, mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan yang mengkafil anak yatim seperti ini di surga. Luar biasa. Seperti dua jari ini di surga. Begitu dekat. Sangat mendorong. Ya. Ustaz, kalau gitu ibunya dikafil juga dong. Nah, itu bilang ke ibu. Ini modus namanya. Ya, yang diperintahkan itu adalah anaknya, ya Pak. Ya, anaknya yang diperintahkan. Cuman kalau kita kejar akhirat, katanya dunia mengikuti. Ya, anak wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kau dulu itu yatim, kemudian diberikan perlindungan. Wa wajadaka dhallan fahada. Engkau dulu adalah belum mendapatkan petunjuk, kemudian Allah berikan petunjuk. Ini sejak kecil beliau sudah diberikan petunjuk, berbeda dengan yang lain. Jangan diartikan bahwa beliau sesat, salah. Nah, ini ada sebagian punten, ada sebagian teman-teman kita, ya, yang keliru dalam memahami ayat ini, bahwa dulu beliau tadinya sesat. Salah. Sesat itu berarti naon? Berarti ya menyembah patung gitu, ya, sesat kan, berada di jalan kesesatan. Tetapi yang dimaksud adalah dol di sini adalah beliau tidak atau belum mendapatkan petunjuk, tapi juga tidak melakukan kesesatan. Kemudian fahada, Allah berikan petunjuk, yaitu apa? Dengan diangkatnya sebagai nabi dan
Rasul. Ini kenikmatan yang luar biasa ketika seorang Allah angkat derajatnya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan bukankah engkau itu ail? Ail itu ya miskin. Kemudian Allah berikan kekayaan. Beliau hidup bersama pamannya. Ini harus diartikan seperti itu. Tentunya sebagai ya hidup, namanya hidup di rumah paman, beliau nggak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Kemudian Allah berikan kekayaan. Kekayaan di sini adalah kemampuan untuk mendapatkan harta. Beliau punya kemampuan berbisnis yang luar biasa. Jadi jangan diartikan dulunya nggak punya apa-apa, nikah sama Khadijah jadi punya apa-apa. Sehingga banyak orientalis yang bilang gini, wah Nabi itu numpang hidup kepada Khadijah. Ini jelas penghinaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud adalah beliau punya kemampuan untuk apa? Iya, untuk mandiri. Dengan apa? Kemampuan berdagang yang luar biasa. Sampai-sampai beliau dikenal sebagai pebisnis yang luar biasa di usia yang sangat muda. Ya, dikenal beliau itu banyak orang-orang atau para investor yang menginvestasikan dagangannya ke beliau. Beliau seorang negosiator, beliau seorang marketing yang luar biasa, yang handal. Dan ketika pulang dari Syam, ya beliau selalu mendapatkan keuntungan yang besar, tanpa harus berbohong, tanpa harus nyogok aparat gitu ya, tanpa harus berbagai macam gitu ya. Ya, biar dapat proyek dan yang lain. Beliau tidak melakukan itu, tapi beliau mendapatkan apa? Keuntungan yang sangat besar. Sehingga memicu Khadijah, seorang janda yang luar biasa kaya raya, 2/3 harta Mekah memang ada di dia. Bayangkan, 2/3 harta Mekah ada di Khadijah. Jadi semua orang Mekah dikumpulin, 2/3 hartanya ada di Khadijah. Ya, untuk menginvestasikan dagangannya ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan luar biasa membuat kagum Khadijah, sehingga Khadijah tidak ragu lagi, wanita ini cerdas. Wanita yang cerdas pasti akan ya melihat sosok yang pas buat dia. Langsung Khadijah menawarkan dirinya. Wih, luar biasa, Pak. Ya, kalau di zaman sekarang ada wanita yang seperti itu, ya kan egonya tinggi, Pak. Ya kan, sudah punya semuanya, lah aku nggak butuh laki-laki, kan begitu. Di zaman sekarang, laki-laki aku beli, habis manis sepah dibuang, tuh kayak gitu wanita zaman sekarang kalau sudah egonya tinggi. Tapi Khadijah tidak. Beliau menawarkan dirinya untuk menjadi ya pendamping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul pun ya berembuk dengan pamannya semuanya, dan beliau pun memutuskan untuk menerima Khadijah. Tapi prosesnya beliau yang datang ke Khadijah untuk meminang Khadijah. Maharnya berapa, Pak? Nah, ini membantah para orientalis. Maharnya 20 ekor onta. Mohon maaf, satu onta berapa sekarang? Paling kurus, Pak, 30. Itu paling kurus. 30 juta. Nggak mungkin beliau kasih onta-onta yang kurus. Ya, 40 lah ya. Kali 20. 800 juta rupiah maharnya. Nggak bisa dibandingkan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Selesai. Ya, kita subhanallah sangat mudah sekali. Seperangkat alat sholat sah. Beliau nggak meremehkan masalah mahar. Ya, 20 ekor onta bukan nilai yang kecil, begitu ya. Dan membantah semuanya. Maksudnya fa'agna di sini, ya,
adalah kemampuan untuk apa? Iya, kemampuan untuk berbisnis, kemampuan untuk mencari harta. Luar biasa, Allah berikan kekayaan. Beliau kaya, Pak. Beliau pebisnis yang luar biasa, nikah dengan Khadijah, luar biasa. Tetapi beliau meninggal dalam keadaan miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal hanya, ya, harta yang ditinggalkan adalah baju besi, itu pun sudah digadaikan baju besinya. Subhanallah. Itulah, ya, beliau mencontohkan walaupun punya kemampuan untuk hidup, untuk menjadi orang yang luar biasa, beliau memilih ini. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat, ya, Umar itu melihat keadaan beliau di ruang beliau itu nggak ada apa-apa kecuali hanya semangkuk susu yang dibekukan, ya, apa yang di ini kan, zabadu, ya, yogurt, ya, susu yang di ini kan, gitu ya, yogurt. Umar menangis gitu melihat Rasul berbaring di pelepah korma sehingga membekas di tubuhnya. Ya Rasulullah, engkau ini seorang nabi. Kaisar Romawi, Kisra, mereka semua tidur di atas permadani-permadani yang empuk. Engkau seorang nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, mali walid dunia. Apa urusan saya dengan dunia? Luar biasa. Apa urusan saya dengan dunia? Jadi beliau itu mencontohkan, bukan beliau nggak mampu untuk menjadi orang yang kaya raya. Beliau mencontohkan kepada para sahabatnya, mendorong para sahabatnya untuk menjadi rijalul akhirah, untuk menjadi para pencari akhirat. Dan demikianlah memang posisi akhirat begitu besar sekali, ya, dalam pandangan seorang muslim. Alam tadi wa wajadaka aila fa ammal yatima fala takhar. Adapun kepada anak yatim janganlah kau menghardik. Jelas, ya, ini perintah dari Allah kepada Rasulullah, jangan kau menghardik anak yatim, juga kepada umatnya. Kita sama anak yatim jangan menghardik, ya, nanti ibunya marah. Ya, jangan menghardik anak yatim, ya, karena, ya, beliau adalah bapaknya anak yatim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abul Aitam. Ya, makanya kita dalam hidup ini diupayakan ada anak yatim yang kita kafil, ya, kita kasih, ya, kita kasih. Ada anak yatim yang kita kafil. Di mana kan banyak tuh lembaga-lembaga di situ menampung anak yatim, gitu. Harus ada anak yatim yang dikafil. Makanya di beberapa ma'had pesantren yatim itu biasanya dikafil langsung oleh pesantren, begitu, ya. Itu memang seperti itu, keutamaannya luar biasa, yang mengkafil anak yatim itu. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun ama yang meminta, jangan engkau mencercanya. Kalau mau ngasih, jangan dengan cara yang nggak enak, gitu, ya. Ini penting, Pak, kaidah dalam, ya, memberi. Memang dalam hidup ini yang nggak enak apa, Pak? Ketika ada orang ngetok pintu kita mau minjem duit, datang WA, Mas, saya minjem uang dong. Enak nggak, Pak? Ya, kita pun lagi sulit misalkan, ya. Nah, ketika kita mau nolaklah dengan cara yang baik. Ketika kita dengan memberi juga dengan cara yang baik, tidak dengan cara menghardiknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, ya, dan permohonan maaf itu jauh lebih baik dari ngasih tapi diiringi oleh perkataan yang menyakitkan, kata Allah. Ngasih tapi ada hal-hal yang menyakitkan, itu jauh lebih baik, ya.
Makanya wa ammas sa'ila falat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, hendaknya engkau sampaikan. Di sini harus bisa kita perinci ya. Maksudnya bukan disuruh kita pamer. Ini kan kesannya kita, adapun nikmat Tuhanmu hadis sampaikanlah. Ya. Wah, berarti harus pamer dong terhadap berbagai macam nikmat. Ya, tidak demikian. Disampaikan di sini maksudnya apa? Sampaikan rasa syukurnya. Rasa syukur kita. Ya, tahaddus bin ni'mah. Bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita wajib semakin taat kepada Allah dengan berbagai macam nikmat ini. Begitu. Fahadis di sini ya, sampaikan kepada orang-orang terdekat dengan kita. Ya, kepada istri kita. Ya, kalau dapat rezeki jangan diam aja, Pak. Ini kadang-kadang kita kalau lagi dapat musibah ngeluh. Waduh, hidup nih kayak gini. Tapi kalau lagi dapat nikmat, kebanyakan manusia gimana, Pak? Diem, Pak. Tiba-tiba rekening masuk 2 kali lipat gitu. Tiba-tiba uang pensiun cair. Misalkan diem aja di rumah, diem aja seolah-olah nggak ada apa-apa. Ya, istri kita nggak tahu itu. Ya, dan kebetulan istri kita orangnya subhanallah nggak pernah nanya-nanya ngorek HP suami nggak pernah. Kitanya diem lagi. Nah ini ya, kadang-kadang perempuan itu ya subhanallah saking solehahnya, saking taatnya, itu dimanfaatkan gitu oleh suami. Diam aja gitu. Oh iya tuh. Harusnya ketika kita dapat nikmat, ya sampaikan. Bu, alhamdulillah Allah ngasih nikmat Bapak, uang pensiun cair. Iya kan? Wajar lah, Pak. Ya 5 gram dong, Pak. 5 gram doang, masa nggak bisa? Wajar manjanya istri pada suami. Terkadang hanya sekedar manja doang, nggak harus diikutin istilahnya. Tapi ketika kita terbuka, Bu, itu istri sangat merasa dihargai sebagai seorang istri. Ya, ujuk-ujuk beli ini nggak bilang-bilang. Otomatis nanya, Bapak uangnya dari mana? Ada aja. Nah itu luar biasa. Ya, bentuk yang tidak menghargai istri maksudnya gitu ya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Kita bilang ke istrinya apa? Aduh, kerjaan susah. Aduh, proyek ini apa semua. Ketika cair itu diam. Nah, luar biasa ya. Naam. Alhamdulillah ya, saya ucapkan selamat gitu. Kemarin saya ada yang minta ceramah di rumahnya itu 30 tahun pernikahan gitu ya. Saya bilang alhamdulillah ini 30 pernikahan karena memang kita semua sabar, terutama ibunya yang sabar, saya bilang gitu. Ya, karena memang luar biasa. Ya, seorang istri berperan untuk untuk membuat suami itu semangat gitu ya dalam beraktivitas dan dia bersabar gitu. Makanya kita ketika mendapatkan nikmat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, sampaikan nikmat dari Allah. Bu, anak kita nih prestasinya, kan istri sering lapor itu kan menyampaikan gitu, menyampaikan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah Bu, Bapak juga pangkatnya dinaikkan, sampaikan begitu ya. Naam. Saya kira nggak keburu kalau langsung ke surah Asy-Syarah ya. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, falyatafaddal masykur.